Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimahumullah, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Mengawali khutbah, khatib berpesan kepada khatib pribadi dan para jamaah umumnya sebagaimana Rasulullah berpesan ketika mengawali khutbahnya, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan tidaklah meninggal kecuali kita berharap meninggal dalam keadaan muslim. Di antara tanda-tanda ketakwaan adalah semakin meningkatnya ketaatan, semakin banyaknya kebaikan yang kita lakukan, semakin banyaknya ibadah yang kita lakukan. Maka untuk meraih ketaatan-ketaatan tersebut sebagai tanda-tanda ketakwaan, diantaranya adalah bagaimana kita memperhatikan kualitas diri kita dan keluarga kita. Kita paham ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini adalah komitmen kita semua sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, untuk menjadi orang nomor satu di keluarga kita yang menjaga diri kita. Artinya tidak hanya diri kita saja, tapi juga keluarga kita dari api neraka. Maka ini menjadi kewajiban, tugas kita semua untuk menjadikan diri kita terlebih dahulu orang yang bertakwa. Diri kita terlebih dahulu orang yang beriman. Baru nanti istri kita, anak-anak kita. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali kondisi disebutkan tentang kondisi pasangan hidup kita atau kondisi anak-anak kita. Di antaranya saya sampaikan dua hal yang akan saya sampaikan dalam khutbah kali ini. Yang pertama adalah kondisi anak dan istri kita yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan ini mengandung doa yang senantiasa kita panjatkan di sela-sela waktu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan. Lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup atau istri-istri dan keturunan kami atau anak-anak kami yang qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam doa ini, itu doa yang dipanjatkan kita ketika waktu-waktu ijabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan kami yang qurrata a'yun. Maka kondisi yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah anak dan istri sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Para ulama menjelaskan, diantaranya Said Qutb menyampaikan bahwa qurrata a'yun adalah penyejuk hati. Dan penyejuk hati itu merupakan kebahagiaan. Bagaimana kita memandang anak-anak kita, memandang istri kita, itu dalam hati muncul ketenangan, muncul kebahagiaan, muncul kesenangan. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang dimaksud qurrata a'yun adalah anak yang taat pada perintah Allah, istri yang taat pada perintah Allah, yang tentunya juga taat meninggalkan larangan Allah. Kemudian Hasan Al-Basri menyampaikan, tidak ada yang lebih menyejukkan hati selain keluarga, anak, dan pasangan yang taat kepada Allah. Maka bisa disimpulkan bahwa qurrata a'yun adalah kondisi di mana ini adalah kondisi paling ideal, yaitu kondisi anak istri kita menjadi penyejuk hati kita dengan kesolehan mereka, dengan kesolihatan mereka, dengan ketaatan mereka, dengan kebaikan mereka, dengan baktinya mereka kepada kita sebagai orang tua dan suami. Maka kondisi ini kita harus memperjuangkannya. Minimal kita sebagai kepala keluarga memberikan contoh terlebih dahulu. Karena di ayat yang terakhir tadi, lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud istri kita dan anak kita yang bertakwa. Maka kita menjadi takwa terlebih dahulu sebelum anak istri kita. Untuk itu ya kita berikan teladan dulu. Karena untuk generasi saat ini, ketika kita banyak bicara, maka justru mereka akan menjauh. Tapi ketika kita memberikan keteladanan, maka itu sesungguhnya pendidikan yang terbaik. Ketika kita memberikan keteladanan, kita hadir di masjid, kita hadir di pengajian, kita baca Quran, kita belajar Quran, kita bersedekah, kita memiliki akhlak yang baik, maka anak istri kita akan mencontoh kita. Itu keteladanan semampu kita. Maka insya Allah dengan keteladanan ini kita berharap mereka, anak kita, mendoakan kita, balik mendoakan kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika kecil. Ini doa balasan anak kita. Ketika kita sehari-hari kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka anak kita insya Allah dengan upaya kita mereka akan balas mendoakan. Bukan hanya sekedar doa. Doa itu muncul ketika anak kita sudah menjadi anak yang soleh. Jadi kesolehan anak kita tentu diawali dari kita terlebih dahulu, mengawali, memberikan contoh, memberikan teladan, dan insya Allah dengan usaha dan takdir Allah, Allah akan mentakdirkan diri kita menjadi soleh, anak kita soleh, istri kita juga soleh, dan cita-cita kita adalah masuk surga bersama-sama sekeluarga. Kemudian kondisi yang kedua, ini yang berlawanan, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, yaitu anak dan istri menjadi musuh bagi kita. Ini kebalikan. Kalau tadi pertama kondisi yang ideal, qurrata a'yun, penyejuk hati karena kesolehan mereka, maka yang kedua adalah menjadi musuh kita. Sebagaimana kita sering mendengar kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Dan di dua nabi ini, Lut dan Nabi Nuh, mereka adalah orang yang soleh, tapi istrinya musuh bagi mereka.
Mereka orang-orang soleh tapi anak mereka musuh bagi bapaknya. Maka naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Maka dalam surat At-Taghabun disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka ini berlawanan dengan yang pertama tadi. Istri dan anak menjadi musuh manakala mereka menghalangi kita dari ketaatan. Istri dan anak menjadi musuh bagi kita ketika mereka mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Maka menjadi tugas kita, hendaknya kita menjadikan diri kita terlebih dulu takwa, kemudian anak istri kita takwa, dan kita berdoa mudah-mudahan anak istri kita bukan menjadi musuh bagi kita sebagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka dari dua kondisi ini, anak dan istri kita menjadi qurrata ayun atau anak istri kita menjadi musuh bagi kita, tergantung bagaimana kita mempola pendidikan kita, bagaimana kita mengusahakan mendidik istri-istri kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang qurrata ayun. Itu tergantung bagaimana kita mempolanya, dan juga takdir Allah yang menentukan bagaimana usaha kita sehingga anak-anak kita, istri kita menjadi orang yang soleh-solehah. Maka tantangan besar pada era masa kini yaitu ketika semakin canggihnya gadget, semakin canggihnya teknologi, kita butuh kekuatan untuk meluruskan akidah kita dan anak-anak kita. Ini butuh proses panjang, butuh perjuangan yang panjang. Sebagaimana kisah Nabi Yakub ketika beliau menjelang wafat ditanya anaknya, siapa yang akan kalian sembah setelah aku? Maka jawaban anak-anaknya menjawab dengan mantap, yang saya sembah adalah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya bapak-bapak kami, yaitu Allah. Ini bukan jawaban yang formalitas, bukan, tapi jawaban yang memang sebagai wujud dari proses pendidikan yang berlangsung lama, dan itu wujud dari kekuatan akidah mereka. Maka mari kita istiqomah untuk menghadiri masjid, istiqomah untuk mengaji, memperkuat akidah kita, menghidupkan sholat 5 waktu di masjid, mengarahkan anak-anak kita, istri kita dengan usaha yang maksimal. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari segala penyakit tauhid di era masa kini, yang itu sudah tersebar di mana-mana melalui medsos, melalui HP. Betapa kita agak lengah di sini. Jadi anak-anak kita kadang tanpa kita sadari kita sudah belikan HP. Dengan mudahnya anak minta HP kita berikan. Itu sebenarnya sisi lain ya mungkin untuk belajar, mungkin untuk perkembangan mereka, tapi sisi lain kita lupa bahwa anak-anak kita juga memiliki kemampuan yang akan mengakses semua, ya. Maka ini perlu kita pahami dan kita kuatkan. Khurafat yang ditayangkan melalui media sosial banyak sekali. Ini bahaya untuk anak kita. Tahayul yang tersebar di berbagai tayangan medsos itu juga banyak. Syirik yang mendewakan teknologi itu juga menjadi ancaman bagi anak-anak kita. Maka pesan saya untuk saya pribadi dan jamaah umumnya, marilah kita perjuangkan ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di era akhir zaman ini kita menjadi orang-orang yang selamat, dikuatkan akidah kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amitna ala islami was sunnah. Wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Di khutbah yang kedua ini khatib hanya menguatkan isi khutbah yang pertama. Mari senantiasa kita kuatkan doa kita dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah pada kami pasangan hidup dan keturunan kami yang qurrata a'yun, yang penyejuk hati dengan kesolehan mereka, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berdoa mudah-mudahan anak dan istri kita tidak menjadi musuh bagi kita, sehingga insya Allah misi kita untuk menjadikan diri kita selamat dari api neraka, menjadikan keluarga kita selamat dari api neraka akan tercapai dengan doa, dengan usaha. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah dan dijauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hati untuk istiqomah menjalankan agama ini sampai ajal menjemput kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.